Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Sang Kiai kembali menjawab dari pertanyaan pemirsa dari kolom komentar, yaitu Sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya ya Syekh, sebagaimana kita tahu bahwa tujuan berwudu adalah secara bahasa adalah membersihkan, dan ini logis jika kita berwudu dengan air. Tapi bagaimana dengan tayamum? Apakah sama fungsinya dengan wudu yang berarti membersihkan anggota tertentu? Bahkan kita malah mengotori jika bertayamum. Kedua, mohon jelaskan hikmah pilihannya anggota tubuh tertentu dalam wudu. Terima kasih, hormat kami, Mustami, Kalimantan Tengah. Begitu, dari Kalimantan Tengah. Monggo langsung dijawab. Kalimantan Tengah itu bukan Banjarmasin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi. Yang pertama, luruskan niat dulu. Wudhu itu niatnya bukan membersihkan tubuh, bukan. Niat utama dan pertama adalah wudhu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melakukan ibadah yang lebih atau setelahnya harus ada yang disyaratkan wudhu, ada yang dianjurkan wudhu, ada yang disunnahkan wudhu. Kalau mau melakukan sesuatu yang disyaratkan wudhu seperti sholat, seperti mau baca Al-Quran, mau pegang Al-Quran, disyaratkan. Kemudian ada yang disunnahkan wudhu, seperti ketika kita mau melakukan kebaikan yang lain, mau baca kitab, mau ngajar, mau belajar, disunnahkan wudhu. Kemudian ada yang dianjurkan, mandub namanya. Dianjurkan wudhu ketika kita dalam keadaan sakit di tubuh tertentu umpama. Wudhu lah, maka akan menghilangkan rasa sakit itu. Anjuran itu. Jadi ada syarat wajib, ada sunnah karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Ada mandub. Mandub itu anjuran. Anjuran karena terjadi sesuatu. Kata Nabi SAW, tawadda' ala kulli makruh. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak Anda suka, berwudulah. Umpama pikiran lagi galau, wudu. Dianjurkan wudu oleh Rasulullah SAW. Jadi luruskan niat. Tujuan wudu bukan membersihkan tubuh, bukan. Kalaupun anggota tubuh jadi bersih, itu hikmah dari wudu namanya. Iya. Bukan tujuan. Sehingga kalau ditanya apa perbedaannya dengan tayamum, tayamum pun tujuan utamanya adalah ibadah. Yang kedua adalah sebagai pengganti wudhu karena tidak bisa wudhu. Niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati. Jadi saya mau lakukan tayammum untuk membolehkan salat, bukan menghilangkan hadas, bukan. Kalau wudhu kan menghilangkan hadas, liraf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Bukan hadas, bukan kotoran, bukan. Umpama kita buang air kecil, kencing. Dan setelah itu wudhu. Niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas. Hadas bukan kencing, bukan. Iya. Karena kencingnya tidak hilang. Iya. Tidak hilang hanya karena wudhu.
Apa hadas itu? Hadas itu sesuatu larangan melakukan ibadah karena disebabkan kencing atau buang air besar umpama wudu. Ya, niat wudu untuk menghilangkan hadas, bukan kotoran air besarnya itu hilang karena wudu, tidak. Sehingga tujuan wudu maupun tayamum bukan kebersihan badan, bukan kebersihan secara lahir atau fisik, tapi kebersihan, kesucian jiwa, kesucian insan atau nafsu kita. Itu yang diperlukan dalam melakukan wudu. Dia kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau masalah wudu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian dari sampai pada siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala Anda, kemudian wa arjulakum, basuhlah kaki Anda, wudu. Kemudian kalau tayamum, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau Anda tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air, maka ambillah sa'id. Sa'id itu kalau mazhab Syafi'i mentafsiri abu, debu. Kalau mazhab Maliki, sa'id itu bukan debu, tapi ma sa'ada 'alal ardi, segala sesuatu yang lebih tinggi dari tanah itu sa'id. Sehingga kalau menurut mazhab Maliki, tayamum itu tidak harus pakai debu, pakai tembok begini boleh. Atau kalau dalam pesawat ya pakai dinding pesawat. Kalau dalam mobil pakai dinding mobil. Itu ma sa'ada 'alal ardi. Itu bukti bahwa tujuannya bukan berkaitan dengan kebersihan fisik. Dan debu, kalau pakai debu tidak harus debu. Hanya ditekankan ke debu, lalu dibersihkan, lalu diusapkan ke muka, wajah. Jadi bukan membersih, bukan mencuci atau membersihkan fisik. Artinya bukan debunya juga ikut ke tangan begitu. Bukan, harus dibersihkan dulu. Iya. Hanya dulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang kan, ada 3 sahabat dalam perjalanan, ketiga-tiganya sama junub, semua. Terus bingung, tidak menemukan air. Yang satu tidak sholat, yang satunya mandi debu, Iya. terus berlumuran debu sebadan itu. Kemudian yang satunya tayamum dengan seperti, bukan tayamum tapi membersihkan tubuh seperti pakai air di wajah, tangan, kepala, kaki. Setelah pulang yang 3 orang itu ke Madinah dan menyampaikan kejadian itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu tidak sholat, yang satu lagi mandi debu, yang satu lagi wudhu pakai debu, pakai tanah. Karena Rasulullah SAW tidak menjawab, menunggu wahyu, maka turunlah ayat tayamum itu. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Di tayamum itu hanya wajah dan kedua tangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah hikmah dari membasuh anggota tubuh tertentu? Artinya bukan seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh bukan wudu, namanya mandi. Iya. Aduh. Maka dengan adanya perintah Allah di dalam Al-Qur'an, pertama, faghsilu wujuhakum, wajah, dengan batas-batasnya dari mulai tumbuh rambut sampai daku, kemudian dari telinga ke telinga, kemudian wa aydiyakum, kedua tangan kalian dari ujung. Jadi kalau mencuci tangan, kalau membasuh tangan bukan dari sini. Banyak orang dari sini. Iya, betul. Itu makruh.
tangan itu dimulai dari ujung, disiram di sini. Sehingga dalku ini kan menjalankan tangan ini dari ke anggota wudhu. Artinya yang disunnahkan dalam berwudu Dari air ujung. itu disiramnya dari Dari ujung. ujung, bukan dari sini. Iya. Itu makruh. Dari Iya, sini iya. makruh. Kemudian wajah dari atas. Iya. Kemudian wamsahu biruusikum, dan semua kepala Anda usap. Jadi ambil air, diginikan, bersihkan, usap semua kepala. Karena ruus ini kepala, bukan bagian kepala. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh mengusap sebagian kepala, di sini. Hanya boleh, yang baik tetap diusap. Iya. Kemudian yang seterusnya adalah kaki, kedua kaki juga dari ujung jari. Dari ujung juga. Dari ujung. Iya. Jadi bukan perlu disiram begini makruh. Dari ujung kaki ya, yang paling pas wudhunya ya di keran. Pakai keran. Di keran. Nah dulu di masa Nabi, di masa sahabat juga di Madinah kan pakai keran. Tapi kerannya ya adanya dulu, air pancuran. Air pancuran, iya. Dan yang mengeluarkan itu onta maju mundur, itu diberi baling-baling, akhirnya keluarlah air dari Bir Utsman, itu dari sumur Sayyidina Utsman. Kemudian hikmahnya karena yang di orang kalau berbuat dosa yang dilalap api pertama ya anggota wudhu itu. Sehingga ketika kita membasuh wajah ada doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddul wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah saya pada saat nanti semua wajah orang mukmin putih. Dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddul wujuh wa taswaddu wujuh. Suatu hari nanti ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Fa ammal ladzina taswaddat wujuhum, fa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang wajahnya putih berarti orang yang mendapat rahmat Allah. Ketika kita basuh tangan, ada doanya. Sambil basuh tangan, Allahumma a'ti kitabi biyamini, ya Allah berikanlah buku catatan amalku dari tangan kananku. Dimohon jangan diberikan buku catatan amalku dari tangan kiriku. Ketika ngusap kepala, Allahumma harim sya'ri, ya Allah haramkanlah rambutku dan bulu-buluku dari api neraka. Ketika basuh kaki juga itu hikmah yang terkandung, kenapa anggota wudhu hanya ini tertentu, anggota tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين